Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar matematika dengan tema 4 subtema kedua. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang segitiga, bangun datar segi 4, bangun datar segi 5, bangun datar segi 6, dan pola barisan bangun datar. Nah, mari kita belajar bersama anak-anak ibu. Yang pertama itu adalah bangun datar segitiga. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini anak-anak ibu. Nah ini ada gambar segitiga pengaman, gantungan kain dan juga penggaris. Nah ini semua merupakan bangun datar segitiga. Benda-benda ini mempunyai permukaan berbentuk segitiga. Nah apa ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan juga memiliki 3 titik sudut. Ciri-ciri segitiga tadi yaitu ada titik sudut, sisi, dan sudut. Kamu masih ingat anak-anak ibu apa itu arti dari titik sudut? Ya, titik sudut itu adalah titik pertemuan antara 2 sisi. Nah, sedangkan sisi itu sama dengan ruas garis. Nah, sedangkan sudut itu adalah sudut pertemuan antara 2 sisi. Nah, kalau sudut itu ada garis lengkungnya anak-anak ibu. Nah, itulah untuk segitiga anak-anak ibu yang memiliki 3 sudut, 3 titik sudut, dan 3 sisi. Nah, ada juga segitiga juga anak-anak ibu ada berbagai macam jenisnya ya. Dalam segitiga juga ada berbagai macam bentuknya atau jenisnya, yaitu ada segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan juga segitiga sama kaki, serta segitiga sama sisi. Nah anak-anak ibu, coba kamu perhatikan gambar segitiga berikut. Ini adalah gambar segitiga siku-siku. Nah, kenapa ya dikatakan segitiga siku-siku? Nah, coba kamu perhatikan tanda panah berikut ini, kedua tanda panah berikut ini. Nah, jadi anak-anak ibu dikatakan segitiga siku-siku karena satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Itulah kenapa dia dikatakan segitiga siku-siku. Karena satu sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini gambar yang kedua adalah gambar segitiga sama kaki. Kenapa dikatakan segitiga sama kaki? Karena memiliki 2 sisi yang sama besarnya atau sama panjangnya anak-anak ibu. Nah itulah sebabnya dikatakan segitiga sama kaki, karena memiliki 2 sisi yang sama panjang atau yang sama besarnya. Yang selanjutnya itu ada segitiga sembarang anak-anak ibu. Nah ini adalah gambar segitiga sembarang. Kenapa dikatakan segitiga sembarang? Karena segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya juga berbeda besarnya. Itulah sebabnya dikatakan segitiga sembarang. Karena memiliki sisi yang berbeda panjangnya dan juga sudutnya yang berbeda besarnya. Nah, sampai di sini semoga anak-anak ibu paham ya. Nah, yang terakhir itu ada segitiga sama sisi. Nah, ini adalah gambar segitiga sama sisi anak-anak ibu. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya itu memiliki panjang yang sama atau besarnya sama ketiga sisinya. Maka dikatakan segitiga sama sisi. Nah, yang kedua itu ada bangun datar segi 4 anak-anak ibu.
Nah, ini adalah contoh-contoh gambar bangun datar segi 4. Ada kalung, ada jam dinding, dan juga ada rubrik. Nah, ini adalah benda-benda yang mempunyai permukaan berbentuk segi 4, anak-anak ibu. Nah, jadi di sini kita juga akan mempelajari bagaimana ciri-ciri segi 4, yaitu memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Nah, sama seperti yang tadi anak-anak ibu. Ada juga bermacam-macam bentuk segi 4. Ada persegi, nah ada juga persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada juga trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, jajar genjang. Nah, itu semua adalah bangun-bangun persegi. Nah, apa perbedaan persegi dengan persegi panjang, anak-anak ibu? Iya. Nah, perbedaannya kalau dia bangun datar persegi memiliki sisi yang sama panjang. Keempat sisinya itu sama panjang. Itu adalah bangun datar persegi. Sedangkan bangun datar persegi panjang memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, coba kamu lihat anak-anak ibu. Sisi kanan kiri sama, atas bawah juga sama panjangnya. Itulah perbedaan antara persegi dengan persegi panjang. Paham ya anak-anak ibu sampai di sini? Yang ketiga itu adalah bangun datar segi 5. Nah, bangun datar segi 5 ini anak-anak ibu, ciri-cirinya memiliki 5 sisi, memiliki 5 sudut, dan memiliki 5 titik sudut. Itu untuk ciri-ciri bangun datar segi 5. Nah, yang berikutnya anak-anak ibu, selain segi 5 ada segi 6. Nah, ini adalah gambar bangun datar segi 6. Memiliki ciri-ciri, memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Nah, di sini ada berbagai bangun datar. Ada banyak sekali bangun datar. Coba kita kelompokkan mana yang termasuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Ternyata bangun D, J, dan E merupakan bangun segitiga, sedangkan bangun B, F, G, M, dan L merupakan bangun segi 4. Sudah tahu kan bedanya? Kalau segitiga sisinya pasti ada 3. Kalau segi 4 sisinya pasti jumlahnya ada 4. Sekarang kita lihat yang bangun yang termasuk bangun datar segi 5. Ternyata bangun A merupakan bangun datar yang berbentuk segi 5 dan juga bangun I. Yang terakhir bangun C merupakan bangun datar yang berbentuk segi 6. Nah, anak-anak di sini tinggal bangun H. Kalian tahu tidak bangun H ini termasuk bangun datar yang bernama apa? Iya, betul sekali. Bangun H di sini adalah bangun datar lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang pola barisan bangun datar. Pola adalah perulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Pola bangun datar dapat disusun dari 2 atau lebih bangun datar. Coba kita lihat ya di sini.
Di sini adalah pola dari dua jenis bangun datar. Nah, di sini ada segitiga, segi 4. Berulang lagi segitiga, segi 4. Segitiga, segi 4. Nah, kalau yang ada di sini berarti bangun apa? Iya, betul sekali. Bangun segitiga. Setelah segitiga berarti bangun segi 4. Jadi berulang ya anak-anak. Jadi pola bangun datarnya berulang dari segitiga, segi 4, segitiga lagi, segi 4 lagi, segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Sudah bisa kan? Nah, kita coba ke pola dari 3 jenis bangun datar. Nah, di sini ada persegi panjang, lingkaran, segitiga. Persegi panjang, lingkaran, segitiga. Berarti kalau persegi panjang, kita lihat urutannya setelah persegi panjang apa? Iya, betul, lingkaran. Setelah lingkaran adalah segitiga. Jadi pola barisan bangun datar itu polanya selalu berulang dan susunannya teratur. Baiklah anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada yang kurang kamu pahami dan kurang kamu mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu guru. Nah, untuk tugasmu di rumah, kerjakanlah Ayo Berlatih halaman 77 pada buku temamu. Menentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, kerjakanlah serta gambarlah di buku latihan matematikanya dengan rapi dan bersih ya nak ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Selagi masih ada waktu hari ini, jangan suka menunda-nunda dan menumpuk pekerjaan rumahmu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita yang berikutnya. Salam sehat, dadah.